Ini ya nggak ada oyote. Ini ada. Ini ada. Ini nggak ada. Ini ada mau tumbuh. Beberapa titik aja udah segini banyak. Ini mungkin dari petaninya. Dari petaninya itu pada saat ditimbang itu belum lengkap 250 kilo. Lah itu alah untuk melengkapi angker ambilkan kayak gini. Kemungkinan dugaan saya karena pada saat kita beli bibit itu memang kondisinya langka ya Pak ya? langka, Harga tinggi langka, ya? Iya. Nah ini yang 20% loh, mungkin berapa keteng atau berapa itu yang dipakai untuk melengkapi asal-asalan gitu. Oh Cuma iya. yang jatuh ya petani. Wong ibaratnya bibitnya bagus saja, resiko untuk perawatan itu aja tinggi. Apalagi diberi bibit yang belum umurnya. belum umur. Kita kembali lagi. Kebetulan kita dengan Pak Muson nggih, Iya. selaku petani di sini yang nanti juga bantu. Kalau Mbah Amin yang kemarin itu selaku yang tenaga pelaksana di sini. Kalau Pak Muson sendiri yang petaninya yang ikut bantu ngontrol percontohan suhu di sini, teman-teman. Nah, ini kan posisi 10 hari. Sudah ada beberapa tadi cuplikan trubus sedikit ya, Pak ya. Iya. Tapi ada beberapa yang enggak itu, Pak. Iya. Kasusnya pripun nih, Pak? Kalau ini masalah bibit kelihatannya masalah bibit. Ini mestinya umumnya itu yang ditanam itu 60 hari lebih. Tapi untuk saat ini kelihatannya kita ketipu atau apa ya. Tapi sebenarnya ya diarani ketipu, memang pesanan kita itu umur 60 hari yang siap tanam. Tapi ternyata setelah ditelusuri dengan kasus yang semacam ini tidak kurang pro gitulah. Oh, tumbuhnya tidak rata ya, Pak? Tidak rata itu yang semacam ini. Ini kemungkinan itu yo dipastikan, ini bukan kemungkinan, bisa dipastikan kalau ini adalah umurnya kurang, trouble di bibitnya. Tapi yo tidak masalah sebenarnya. Untuk 45 hari itu bisa. Sebetulnya bisa nggih? Bisa normal, bisa tumbuh normal. Hanya saja ya ini nanti waktu prol tumbuh bersamanya itu nanti kita pacu dengan suwuknya itu nanti seperti apa perkembangannya, mudah-mudahan. Tapi pengalaman yang 2 tahun yang lalu itu ya semacam ini, kurang tua, tapi bisa bagus, bisa bagus. Dia akan menyusulnya itu ketika di hari keberapa, Pak? Ya hanya pertumbuhannya lambat semacam ini. Nah misalnya 60 hari lebih itu 9 hari itu sudah kelihatan hijau di atas bedengan itu sudah kelihatan hijau. Rata gitu, guys. Sudah rata, jadi dipandang kayak gini itu sudah kelihatan. Oh ini tunas berambangnya itu sudah kelihatan. Oke. Jadi teman-teman kemarin kan ini real karena kita nyari bibit yang mahal. Posisi kan kondisi bibit langka, nggih Pak. Iya. Di beberapa sentra itu kosong. Akhirnya bibit melambung tinggi sampai harga 80 gitu, Pak. Iya, Kemarin saya juga lihat 80 di sana. Tapi kita karena ada link juga dapat yang 60 ya, Pak. Iya, 60. Nah, dari situ trouble ini bisa dikatakan oknum karena kelangkaan itu kita pesan sekitar 2,5 kuintal. Dan mungkin kondisi petaninya itu tersebut karena nggak ada stok, akhirnya ya
dikasih diberikan apa aja. asal-asalan gitu, tidak sesuai dengan umurnya. Iya. Umurnya. Sehingga tadi ada cuplikan yang itu Pak Muson sedang mengambil itu kan. iya, Bibit ada yang tidak tumbuh sama sekali. sama sekali nggak tumbuh. Bahkan oyot aja nggak bisa keluar. Nggih. Tapi ada yang baru oyotnya aja, Iya, baru. akarnya aja. Akarnya udah nancap, tapi tunasnya belum keluar. belum Nggih. Itu muncul. dipastikan bisa tumbuh tapi bisa terlambat. tumbuh tapi terlambat. Nggih. Kalau Pak Muson sendiri memprediksi dari sekian banyaknya kita tanam ini berapa persen Pak yang dikasih bibit trouble itu Pak? Kemungkinan 20%-an. 20%-an 20% itu yang untuk pelengkap, mungkin pesanannya 2,5 kintal karena kurang mungkin asal-asalan dikasih tambahan askip yang umurnya belum apa ya, masih terlalu muda Masih lah, terlalu askip muda, sekian ya. hari atau sekian minggu kemungkinan kayak gitu. Kalau terlambat tumbuh kita masih mending ya Pak Ge? Iya, masih. Tapi kalau terlalu berani muda ngatasi. sampai Bapak tadi ambil udah ada Iya. akarnya sama Nah, sekali itu sudah tidak ada harapan kayak gitu. Aduh, berarti berapa kilo Pak kita kerugiannya Pak? Kerugiannya itu 20% kemungkinan itu berarti 20% sekitar- dari 250 ya. 10%-nya 250 itu 25 kilo. 25. Kalau 20% berarti 50 kilo Pak. 50 Aduh, kilonya. lumayan Pak. 50 kilo kali 60.000 itu sudah 3 juta sendiri. Ya, udah tambah pusing. Jadi kemarin yang kita ceritakan 2,5 kintal itu berarti asumsinya mundur nih. Bibit kita cuma tebar sekitar 2 kintal aja ya Pak 2 ya? kintal yang normalnya. Oke. Seperti yang terlihat ini udah mulai nokol nih. Iya. Walaupun terlambat, kalau semacam ini insya Allah bisa ngatasi. Normal insya Allah kayak gini. Insya Allah normal. Bisa jadi ini malah yang pada tokol-tokol itu nggak genep 60 hari juga ya Pak bibitnya. Bisa jadi ya? Iya. Saya pastikan gitu. Oh gitu? Masalahnya kalau Harusnya 60 lebih Nggih. itu 9 hari itu sudah pro. Semacam ini. berapa kila Ya. itu Pak? Bisa diukur kemungkinan ini 5 cm. Sudah tumbuh 5 cm. Bisa tumbuh 5 cm. Misal normal itu toh 60 hari itu umur saat HST 9 hari itu sudah semacam ini. Oh, ini yang normal. Sekitar, iya, yang Harusnya normal ya. 5 cm. Umur 60 hari ya, bibit Iya, 60 hari. Macam ini. Tapi Ternyata teman-temannya banyak ada yang baru kecil. kayak gini. Ah. Ini harapannya ya bisa tumbuh, cuma nanti usia panennya itu nanti juga terlambat juga. Ini Ini ada kuat. oyotnya, Ada oyotnya, cuma ini baru mingip sedikit. Nah, tapi kalau sudah nokol semacam ini dan ini tidak buler berarti sehat. Tidak boleh itu terus pripun Pak? Tumbuh terus daunnya itu melingkar, ngolet, Oh, nggak lurus, nggak lurus kayak gini. Kalau lurus ini sehat. sehat ya? Ya, sehat. Oh, gitu patokannya gitu. Kalau muda banget itu biasanya tumbuh langsung ngolet, muter. Itu Daunnya dipastikan enggak Dipastikan itu tidak jadi. Itu faktor bibit atau faktor gimana? Itu bibit, bibit ya? bibit. Bibit yang terlalu muda, juga bibit yang terlalu tua. Misalnya umur 90 hari kayak gitu belum ditanam karena pasokan terlalu banyak, dipaksakan ditanam, itu biasanya begitu tumbuh Muter Pak. langsung muter. Pak Muson sendiri sudah bertani bawang merah berapa lama Pak? Udah 5 tahun nih. 5 tahun ya? Iya, udah 5 tahun. Biasanya Pak, kalau Bapak panen itu secara konvensional ya berarti Bapak ya? Ya konvensional. Secara panen itu 1 banding berapa Pak? Kalau Labuan pola tanam Labuan bulan tuh September. Musim hujan? Nah, September itu di daerah sini bisa 110. 110? Iya. Soalnya kemarin saya dapat info dari Mbak Min. Iya. 15 ada bagus, itu yang seperti apa itu Pak? 15 itu biasanya yang musim-musim
tanam bulan April, Mei, kemarau, musim panas kayak gitu. Oh begitu. Tapi Ya, kalau ya pas itu labuan, secara alami konvensional. Misalnya ditangani dengan ini pengaplikasian ini lah, makanya ini nanti kita coba seperti apa. Tapi kalau semacam ini insya Allah dengan konvensional itu seperti perkiraan tenaga teknisnya itu, asal tidak terkena penyakit itu 1517 itu masuk nggih. masuk 10 itu kudune labuan Mas. Labuan. Jadi apa, tanahnya siap, tidak tanah lelah, itu bisa 110. Nah kalau petani daerah sini sendiri Pak, mereka itu biasanya dilemanya apa aja Pak untuk yang pertanian bawang merah Pak? Untuk bawang merah itu suka dukanya, kalau tanam bulan November itu hasil panennya bagus, tapi harganya anjlok karena hampir berbarengan masa tanamnya di daerah-daerah lain juga ikut nanam, sehingga pada saat panen melimpahlah hasil panenannya itu. Dan itu masa-masa bagus ya Pak ya? Iya, maka berlaku hukum ekonomi di mana barang banyak permintaannya sedikit, harganya ya nyungsep. Nah, lah kalau bulan-bulan apa yang kemarau tanam bulan Maret, April itu biasanya yaitu tadi dari pertaniannya nggak bisa maksimal, paling hasilnya 1517, tapi harganya bagus, sehingga bisa ngangkat gitu. Sehingga para petani termotivasi walaupun kendalanya, hambatannya banyak sekali. Dari mulai bibit tetap, mahal, tetap menanam, eksis menanam brambang. Ya karena itu tadi ya, harganya bagus, pas tinggi-tingginya gitu. Bisa mengangkat. Kalau Februari, Maret, April biasanya itu dijamur, serangan jamur seperti fusarium, trotol, grandong, itu banyak sekali. Lah kalau penanaman bulan-bulan musim kering semacam ini itu biasanya ular, serangan ular geraya. Nah para petani belum bisa menemukan obatnya atau belum bisa mengatasi serangan hama tersebut. Lah seandainya ada pakar yang bisa ngantisipasi, punya formula ngantisipasi itu, wah saya yakin itu ya bagus. Bisa memotivasi, menggiatkan lagi, memotivasi petani di daerah sini untuk bangkit semangat menanam bawang merah lagi. Ini teman-teman, jadi Pak Mukson secara pengalaman bertani di bawang merah sudah banyak nih. Nah, beliau memprediksi nih, ini 1:5 ini udah bagus nggak Pak? Udah bagus. Dengan kondisi bibit kita yang bermasalah ini, 1:5 udah bagus ini dengan metode konvensional nggih Pak? Ya, konvensional. Ya semoga saja harapan kita nanti bisa mencapai lebih dari itu ya Pak ya? Mudah-mudahan ya. Daerah sini nggak bisa seperti Jawa Timur, itu nggak bisa. Sana ya menurut informasi itu, berita-berita di YouTube itu satu bisa 15-20, tapi untuk daerah sini belum pernah. Belum bisa. Apa itu jenis bibitnya atau gimana ya Pak ya? Ya katanya jenis bibit yang sana kan tajuk atau apa, bauci atau apa itu. Kalau sini kan rata-rata pakai Bima. Tapi ya selama saya 5 tahun nanam brambang ini, itu yang paling bagus itu ya 112. 112 pernah capai gitu. Itu pernah sekali bagus, brambangnya gede-gede. Menurut prediksi pedagang atau petani Brebes itu katanya tanahnya itu lelah. Oh, tanahnya lelah. Karena digenjot 1 tahun 3 kali brambang terus menerus sampai
sekian tahun, 5 tahunan mungkin atau 6 tahun tidak ada apa itu jeda atau diolah selain Brambang, akhirnya ya Tanahnya kegagalannya itu kelihatan 2 tahun terakhir ini nyata. 2 tahun terakhir ini di daerah sini, Walaupun Labuan penanaman bulan September itu banyak yang gagal. gagalnya itu katakan dari Ya pencapaian kata orang-orang yang apa mengamati itu ya, tanahnya lelah, gitu. tanahnya lelah. Residunya sudah berlebihan, residu pupuk, residu pestisida, herbisida sudah parah. Oke, gitu dulu teman-teman Sedulur Suwo. Itu tadi obrolan kita dengan Pak Mukson, Oke, yang selaku handle pertanian ini, ya. dibantu dengan Mas Boy juga. Jadi beliau ikut membantulah suksesnya Suwo di sini, ya Pak. Iya. Ya, dari situ Harapannya bisa bagus. Kita lanjut part selanjutnya teman-teman. Nanti ikuti terus perkembangan kita di sini. Jangan khawatir teman-teman. Sedulur Suwo sugih sangga dhewe.